Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pembahasan kita di malam ini masuk ke poin yang kedua dari pembahasan mengenai al-af'al jibiliyah, yaitu perbuatan yang bersifat tabiat manusia. Dan setelah menerangkan tentang jibiliyah, maka sekarang kita masuk ke pembahasan al-af'al allati ulima annaha min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang diketahui bahwa dia termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakara ahlul ilmi fi babi khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam umuran minal mubahat wal wajibat wal muharramat. Ahli ilmu telah menyebutkan dalam bab tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyebutkan umuran beberapa perkara minal mubahati, baik yang hukumnya mubah wal wajibat wajib wal muharramat haram, ba'duha muttafaqun ala hukmi, sebagiannya disepakati hukumnya binisbati lahu sallallahu dengan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'duha al-akharu fi khilafu, dan sebagian yang lain yakni di dalamnya terdapat perselisihan. Laisal maqamu maqamat tahririha, dan ini bukan tempatnya untuk membahas masalah tadi. Jadi para ulama menyebutkan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang kekhususan Nabi ini terdapat pada perkara-perkara yang mubah, yang wajib, yang haram,
yang sebagiannya ulama sepakat atas hukumnya yang disandarkan kepada Rasulullah dan sebagian yang lain ya terjadi perselisihan. Namun dikatakan dalam kitab ini la yasal maqam maqamat hariya, dan di sini bukan tempat pembahasan. Minal mubah lahu az-ziyadah. Ala arba'in niswa fi nikah. Disebutkan bahwa di antara yang mubah adalah yaitu menikah lebih dari 4. Itu hukumnya mubah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanikah bila mahrin, ada lagi nikah tanpa mahar. Ya, itu kekhususan bagi Nabi SAW. Wa nikahul wahibah nafsaha, dan ya menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi kalau wanita menghibahkan diri kepada Rasulullah, maka itu dibolehkan. Seperti itu. Selanjutnya, jadi ini menikah lebih dari 4 itu merupakan mubah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Begitu pula menikah tanpa mahar, itu juga khusus bagi Nabi. Ya, ketika seorang wanita menghibahkan dirinya untuk beliau. Tapi kalau ada wanita menghibahkan dirinya untuk Anda, tetap harus pakai mahar, mas kawin. Itu hanya kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Wa minal wajibi alaihi wujubu tahajjud wa qiyamil lail. Dan di antara yang wajib atas Nabi SAW tapi secara khusus, wujub tahajud wa qiyamul lail, wajibnya salat tahajud dan qiyamul lail, salat malam. Jadi tahajud itu bagi Rasul hukumnya wajib, bagi kita ya sunnah. Wa minal muharrami alaihi, dan di antara perkara yang diharamkan pertama al-aqlu minas sadaqah, memakan sedekah. Itu haram khusus untuk Nabi SAW atau Ahlul Bait. Kemudian aklu dirraihatil khabisah, memakan yang beraroma bau atau tidak sedap. Saum wal basal, seperti memakan bawang putih atau memakan bawang merah. Wahadi khasaisu, ini adalah kekhususan Rasulullah. La yusariquhu fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang ya mengikutinya, tidak ada seorang pun yang bersama dengannya. Wala yuqtada wala yuta'assa bihi fiha, tidak diteladani dan tidak diikuti padanya. Qaul Syekh Asy-Syaukani, kata Imam Asy-Syaukani, al-wal haqqu
dan yang benar annahu bahwasanya la yuqtada bi sallallahu dalam masalah ini bahwa tidak boleh diteladani pada perkara yang sudah jelas bagi kita bahwa ia adalah kekhususan Nabi SAW. Maka bagaimanapun kondisinya, ya, kecuali bila syariat mengkhususkan juga untuk kita. Wal haq anahu la yuqtala bihi sallallahu. Yang benar dia tidak diikut. Ya, fi ma saraha lana. Tentang apa yang dia teriakkan. Bi annahu khasun bi kaina. Maka dia, ya, khusus, ya, dimanapun adanya. Makana ila bisyar inna khusuna. Tidaklah dia kecuali dengan syariat yang mengkhususkan. Berikutnya, wa yulhaqu bi hadza wa yarji'u ilaihi. Dan adapun, ya, mengikuti dengan hal ini, wa yarji'u ilaihi, dan kembali kepadanya, ma khassa bi Rasulullah, bahwa apa saja Rasulullah itu menghususkannya, ya, ba'da ashabi untuk sebagian sahabatnya, maka duna ba'din bukan untuk sebagian sahabat yang lain. Seperti hukum yang dikhususkan oleh Nabi SAW untuk sebagian para sahabatnya, ya, tidak kepada yang lain. Jadi Nabi SAW pernah mengkhususkan untuk sebagian sahabatnya, tapi sahabat yang lain tidak. Seperti, ya, kesaksian Khuzaimah, kasyahadati Khuzaimah, allati ja'ala Nabi SAW, ya, ta'dilu syahadata rajulain. Yang Nabi SAW telah menjadikan kesaksian Khuzaimah sebanding dengan kesaksian dua orang laki-laki. Kesaksian Khuzaimah yang Nabi SAW jadikan, ya, dia sebagai saksi, maka ta'dilu syahadata rajulain, maka boleh hanya dengan, ya, kesaksian dua orang laki-laki. Wa udhiyati Abi Burdah, dan begitu pula hewan kurban Abi Burdah, alladhi yaduha bi jada'atin minal ma'zi, yang dia berkurban dengan jada'a minal dha'ni, ya, jada'a minal ma'zi. Dan Nabi SAW berkata, ya, kepada Abu Burdah, idhaba, sembilalah dia, walan tasli li ghairika, dan janganlah engkau untuk memperbaiki selainmu. Jadi idbah, sembelilah dia, walan tasli li ghairika, dan kamu tidak akan menjadi baik dengan sebab selain kamu. Dan tasli li ghairika, idbah, sembelihlah dia, dan tidak layak untuk selain engkau. Yakni maksudnya sembelihlah dan tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
kama yalhaqu bihi ma khassa bihi sallallahu ahla baitihi radhiyallahu anhum wal man'i min akli shadaqah. Seperti juga ya, yakni hukum yang dikhususkan untuk ya kama yalhaqu bihi ya bihi ma khassa bihi sallallahu, sebagaimana juga hukum yang dikhususkan untuk ahlul bait, itu ahlul bait radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Kalman imin akil sedekah, seperti tidak boleh memakan harta sedekah. Berikutnya, bahwa udhiyati Abi Burdah allati doha bijada'atin ya min ma'zin qala sallallahu idbaha wa lan tasli li ghairika. yakni sembelih dia ya, dan tidak ada ya, dan tidak boleh untuk ya, atau tidak ada yang layak selain Engkau ya Allah. Artinya tidak ada yang boleh ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kalimatnya kama yalhaqu bihi ma khassa bihi sallallahu, sebagaimana juga ya mengikuti dengannya apa yang Rasul khususkan ahli baiti kepada keluarganya radhiyallahu anhum ya kalman min akli sedekah. Semoga Allah meridai mereka seperti ya larangan makan dari sedekah. Demikian pada poin yang kedua, yaitu pembahasan mengenai al-apal alati ulima annaha min khasaisi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun poin yang kelima, adapun poin yang ketiga adalah al-af'al at-ta'budiyah, perbuatan-perbuatan yang bersifat ta'abudi. Wahia, yaitu al-af'alu ghairul jibiliyah, perbuatan yang bukan bersifat jibiliyah, tabiat manusiawi, wa ghairil khassa, juga tidak khassa, alati yaqsidu biha at-tasri'a, yang dia memaksudkan pensyariatan ya dengannya. Fahadihi matlubatul iqtida, maka ini dituntut ya untuk diteladani, wa ta'assibihi, dan mengikutinya, mengikuti Nabi SAW. Wa hiya al-aslu fi Abdul Salam, dan dialah hukum asal perbuatan Nabi SAW. Maksudnya al-aslu fi af'al SAW al-iqtida, hukum asal perbuatan Nabi adalah diikuti. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 22, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada teladan yang baik, ya, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Ila anna sifatah as-syar'iyyah, hanya saja sifat yang disyariatkan, yakni sifat yang syar'i, takhtalifu min haitsul ijad, maka dia berbeda min haitsul ijadi. Itu yang betul ijabu, bukan min haitsul ijadi. Min haitsul ijabu awi nadbu, dari sisi al-ijab dia hukumnya wajib. Kemudian awin nadbu atau sunnah bihasabil qara'in, berdasarkan qarina. Jadi berdasarkan firman Allah yang mulia tadi, ya, maka penyebutan, ya, bahwa sifat perbuatan Nabi SAW secara syariat berbeda-beda hukumnya dari sisi wajibnya ataupun dari sisi sunnahnya, sesuai dengan dalil yang menunjukkan. Inilah barangkali poin yang terakhir, ya, yaitu ketika kita membahas dari perbuatan Nabi SAW dari segi al-ittiba, ya, ini juga sama, salah ini harokatnya 74. Af'al Nabi SAW min haitsul ittiba'u wa ta'asi tanaqasimu ila salasati aqsam. Dan dikatakan bahwa perbuatan Nabi adalah dari sisi diikutinya, dari sisi diteladani, terbagi menjadi 3 yang tadi sudah kita sebutkan. Dan alhamdulillah pembahasannya sudah selesai dari awal sampai akhir. Berarti dengan demikian kitab ini sudah dianggap selesai. Kesimpulan yang terakhir yang 3 tadi, yang pertama adalah perbuatan yang bersifat, ya, tabiat manusiawi, namanya jibiliyah. Kemudian ada satu macam yang nas datang mengenai perbuatan tersebut, baik wajib ataupun sunnah, seperti makan dengan tangan kanan, minum dengan, ya, tangan kanan, ini selama 3 kali. Dan kemudian setelah itu, ya, diterangkan bahwa bisa dengan sambil duduk, tidur ke sebelah kanan, dan ini disyariatkan untuk diikuti dan tunduk, ya, pada sebelah, ya, dan meneladani, ya, tentang hal tersebut. Dan ini sudah kita bahas. Ini yang pertama jibiliyah. Adapun yang kedua, perbuatan yang diketahui dia khusus bagi Nabi SAW. Yang ketiganya adalah al-afal atau abudiyah, atau orang suka menyebutnya at-ta'ah, seperti itu. Selesai sudah, alhamdulillah. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan barangkali ada pertanyaan. Kitabnya udah selesai. Ya, kitabnya selesai, udah tamat, tinggal ganti kita ganti. Insyaallah. Ya, assalamualaikum. Kanan kiri, ya, betul.
Ustaz izin bertanya, yang maksud ahlul bait di sini itu gimana Ustaz? Dan siapa saja Ustaz? Iya, ahlul bait adalah keluarga Rasulullah SAW, ya, yang beragama Islam dan istri-istri itu ahlul bait. Adapun orang Syiah, mereka tidak mengakui kalau istri Nabi sebagai ahlul bait. Itulah ahlul bait yang ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Begitu. Itu ahlul bait. Ada hubungan nasab dengan Rasulullah. Tapi beragama Islam. Kalau sekarang ahlul bait yang harus kita hormati adalah ahlul bait yang ahlus sunnah. Kalau ahlul bait yang ahlul bidah ya tidak. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Masalah haji, Ustaz. Berapa kali Rasul itu melaksanakan haji? Terus bagaimana caranya mempertahankan haji mabrur yang sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat? Terima kasih. Barakallahu. Nabi kita yang mulia melaksanakan ibadah haji cuma 1 kali seumur hidupnya. Seperti itu. Dan untuk mempertahankan ya, kemabruran haji ya, maka seseorang harus menjaga, ya, harus menjaga apa? Dirinya dari hilangnya miftahul jannah, kunci surga. Makanya orang yang haji mabrur, dia akan jadi haji mabrur kalau apa? Ya kalau dia ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah hajinya. Adapun motif orang melaksanakan ibadah haji, ya, maka ketahuilah bahwa itu bermacam-macam. Bermacam-macam motifnya. Ada yang memang ikhlas karena Allah, ya ada juga yang motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berhaji karena dengan motif bahwa ini adalah ketaatan, memenuhi panggilan Allah, maka berarti dia termasuk apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa udina fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Ya. Wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Wa adin, dan serulah dan beritahukanlah finnas pada manusia bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Ya'tu karijala, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki.
Artinya orang yang beribadah haji, ya dia harus, ya, motif ibadahnya adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kalau kita ibadah haji berarti kita menaikkan rukun Islam yang ke-5. Bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya apa? Wa hajjul bait. Dan haji ke Baitullah. Yang ketiganya, bahwa motif orang ibadah haji ada yang untuk menggapai ampunan dan surga Allah. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man hajja lillah," siapa yang berhaji karena Allah, fala yarfus, maka janganlah berkata keji, wala yafsuk, dan janganlah berbuat fasik, roja'a, maka dia akan keluar, ya qayaumi waladatu ummuhu, seperti hari di mana, ya, ibunya melahirkannya. Kata Imam Al-Albani, ini dalil bahwasanya orang yang ibadah haji dia akan bersih dari dosanya, dosa besar, dosa kecil, mau yang ditobati ataupun yang tidak bersih, semua. Itu kekhususan orang yang ibadah haji, kata Imam Al-Albani. Ada juga orang yang dia melaksanakan ibadah, ya, haji umpamanya motifnya ya untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah menjelaskan, ya, dalam surah Al-Hajj ayat 26, wa id bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusrik bi syai'a. Ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim, yaitu di tempat Baitullah, yakni Ka'bah, ya. Maka kata Rasul, alla tusrik bi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apa. Ini menghidupkan syiar tauhid dan mengenang perjuangan Nabi Ibrahim, ya. Ini diantara motifnya. Dan mungkin juga ada orang ibadah haji, tujuannya adalah menunjukkan rasa syukur atas nikmat dan, ya, kemampuan finansial yang Allah berikan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Dan begitu pula bahwa ketika kita beribadah ibadah haji, maka motifnya adalah dalam rangka menyerahkan diri secara total, ya, sebagai tadkirah, sebagai peringatan, dan sebagai tarbiyah ruhiyah, yaitu pendidikan rohani dengan cara melatih kesabaran, melatih ketaatan, dan juga ketundukan pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, al-hajju jihadu kulli dhaif. Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah. Ada lagi yang mengatakan haji itu adalah jihadnya para wanita yang tidak ada peperangan. Seperti itu. Nah, itu motifnya orang melaksanakan ibadah haji. Itu macam-macam. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang paling pantas, yang setimpal kecuali surga.
Dan kalau ibadah haji harus ikhlas. Kalau ibadah haji harus di atas sunnah Nabi yang mulia. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji, maka di antara ciri kemabrurannya adalah selain dia ikhlas karena Allah dan juga di atas sunnah yang mulia, maka di antaranya alla yukhalitahu rafasun wala fusukun wala jidal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, faman farada fihinal hajja, maka barang siapa yang Allah fardukan haji atas dia, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh rafas berkata jorok yang mengarah kepada hubungan suami istri, wala fusuqa, dan tidak boleh fusuk yaitu mencela sesama muslim, dan tidak boleh berdebat ya pada waktu ibadah haji. Maka ya kemudian istiqomah, tandanya orang tersebut istiqomah. Apa tandanya haji mabrur? Ya istiqomah dia. Istiqomah setelah ibadah haji. Maka siapa yang ingin mengetahui tanda-tanda diterima hajinya, maka keadaan seorang hamba setelah ibadah haji, dia akan lebih utama daripada yang sebelumnya. Jadi kalau ternyata dia tidak lebih utama ya daripada sebelumnya, maka berarti ya ini adalah merupakan kekeliruan, nggak sesuai. Bertambah ketaatannya, tinggalkan kemaksiatannya, konsistenkan dzikir dan baca Qur'annya, rendah hati. Itulah orang yang melaksanakan atau orang yang memiliki tanda-tanda haji yang mabrur. Kemudian kasratul infaq fi wujuhil bir ya asna al hajj, memperbanyak berinfak di jalan-jalan kebaikan pada saat sedang ibadah haji. Seperti umpamanya seperti memberikan makan, ya, memberikan makanan, menolong orang yang ibadah haji, memudahkan jalan mereka, dan juga bagusnya ya akhlak bersama dengan mereka. Begitu pula juga yakni alin ya wal khuluqul hasan ma'anas, bahwa tanda-tanda haji yang mabrur adalah apabila orang tersebut bersikap lembut dan berakhlak baik bersama orang lain. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah disahihkan Al-Albani dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda ya tentang haji mabrur, kata beliau, it'amu ta'am ya batibul kalam, yakni memberikan makan dan bicara yang baik. Kemudian yang ketujuh, apa ciri hajinya mabrur? Ada mul'auda ila dunub ba'dal hajj, yakni tidak kembali melaksanakan dosa-dosa setelah ibadah haji. Artinya tidak berkubang ya, tidak berkubang dalam dosa-dosa. Demikian barangkali penjelasan mengenai motif orang ibadah haji. Dan yang keduanya apa tadi? Iya, tentang
tanda-tanda orang ya hajinya mabrur. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Ya. Bolehkah seorang wanita menjadi mubalighah yang tapi bukan orang banyak atau di panggung, dan bolehkah kita juga mengikuti acara dalam PHBI biasanya yang Ya, barakallahu jemaah sekalian. Berkenaan dengan mereka seorang wanita menjadi mubalighah, wanita menjadi mubalighah ya di tengah-tengah wanita dan tidak boleh di hadapan kaum pria ya, karena wanita bukan untuk dipertontonkan. Yang keduanya, adapun kalau seorang wanita menjadi mubalighah, maka dia seyogianya tidak melakukan safar tanpa mahram. La tusafiru imra'atun ira wa ma'adu mahram. Tapi kalau dengan mahram akan tentu tidak mahram. Yang ketiganya, apabila wanita menjadi mubalighah, dikhawatirkan terlalu banyak meninggalkan tugas sebagai istri ya, kecuali kalau dia kemana-mana bersama dengan suaminya atau mahramnya, maka itu boleh. Yang berikutnya, pada zaman dahulu sebenarnya nggak ada mubalighah dalam pengertian seperti zaman sekarang lah. Tapi yang ada zaman dahulu adalah ahli ilmu yang mengajarkan ilmu. Tapi mereka rata-rata mengajarkan ilmu di tempat masing-masing. Dan jarang diceritakan wanita-wanita yang kesana kemari. Karena wanita itu apa? Ya, mereka lebih tepat untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Bukan malah apa tadi? Iya. Jangan malah sering kesana kemari. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, diamlah kamu di rumah-rumah kamu. Itu dalil bahwa para wanita diperintahkan supaya diam di. Sebenarnya perintah diam di rumah bukan cuma wanita, termasuk laki-laki. Laki-laki juga kalau habis safar jangan banyak mumpar mampir, nanti kayak jalur pantura. Banyak mumpar mampir mandegening, remong-remong gitu. Begitu. Jadi bukan hanya perempuan yang kalau umpamanya kalau perempuan harus di rumah, laki-laki juga sama, ketika pergi kalau udah beres segera pulang. Jangan banyak umpar mampir. Sama seperti itu. Demikian barangkali ya, berkenaan dengan apa? Iya, wanita yang menjadi mubalighah. Sangat ketat sekali, tapi saya anjurkan supaya seperti Aisyah. Aisyah itu kan bukan mubalighah, tapi faqihah. Wanita yang faqih. Sampai dikatakan kalau ilmunya Aisyah ditimbang dengan ilmunya para wanita seluruh dunia, akan berat kepada ilmunya Aisyah. Bahkan kata para sahabat yang lain, kami banyak mengambil faedah dari Aisyah urusan dalam negerinya Rasulullah SAW yang kami tidak tahu. Begitu. Dan di zaman dahulu wanita mengajarkan laki-laki biasanya kepada laki-laki yang mahramnya seperti kepada keponakannya ya, atau siapa aja dari mahramnya. Itu sudah masuk dari zaman dahulu. Dan yang terakhir, wanita itu banyak yang menjadi ahli ilmu. Ya, bahkan sekarang banyak kitab-kitab yang muncul ditulis oleh para wanita yang ahli ilmu. Nah, begitu pula di Indonesia banyak anak-anak perempuan yang sekarang belajar dengan ilmu yang tinggi-tinggi, masya Allah. Bahkan ada yang kuliah di Ummul Qura ya, dan pulang dari sana sekarang juga jadi dai ya. Bahkan kalau para ulama dari Arab Saudi datang
biasanya dia suka menjadi mutarjimah, ya, penerjemahnya. Itu menunjukkan bahwa ya wanita-wanita zaman sekarang pun juga banyak yang tidak kalah hebatnya. Saya pernah tertarik membaca satu kitab judulnya Taysirul Alam Bitalkhisi Syarhi Nawaqidil Islam, ditulis oleh seorang magister yang bernama Hanan bintu Ali Al-Yamani, ya, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Begitu barangkali, mudah-mudahan berfaedah. Tambahan dikit, Pak. Ya. Kalau wanita menyelenggarakan sholat Idul Adha, Idul Fitri dan dikerjakan seperti praktisnya perempuan, vitaminnya juga jamaahnya perempuan. Boleh nggak? Ya, jawabnya itu tidak akan terjadi, ya, kecuali di tempat yang memang wanitanya terisolasi. Iya. Selama dia yang terjadi zaman sekarang itu jarang terjadi. Kalaupun terjadi ya terisolasi. Iya, ada. Seperti itu. Kalau terisolasi mungkin, ya, kecuali kalau dia bikin konten lain itu kan. Ya, atau mohon maaf, sengaja sholat apa tadi? Sholat Idul Fitrinya sengaja bikin komunitas wanita, pondok pesantren Ummahatul Mukminin bikin apa? Sholat Id begitu kan. Nah, bisa jadi begitu. Tapi itu kemungkinan besar rekayasa. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu mereka bisa keluar kan untuk melaksanakan sholat apa? Idul Fitri bersama dengan masa. Begitu barangkali. Jadi seyogianya tidak dilakukan imam dan khatibnya seorang wanita dalam sholat Id seperti tidak ada laki-laki aja. Emangnya itu semua mereka rangda kabeh gitu? Atau apakah mereka itu gadis semua gitu? Sehingga gadisnya yatim semua, yatimah tanpa ayah. Saya nggak yakin. Kalau terjadi seperti tadi, kemungkinan besar itu rekayasa. Rekayasa sengaja bikin keanehan. Begitu. Tapi ya kalau memang itu betul-betul terjadi, bukan rekayasa ya boleh. Kalau betul-betul terjadi tanpa rekayasa. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Ada lagi? Insyaallah ta'ala nanti kita akan berganti dengan kitab yang lain insyaallah ta'ala sesuai dengan temanya bahwa yang tadi apa namanya yang biasa kita ini kan kita masih bicara tentang al-ilmu al-mustatab ya, al-ilmu al-mustatab ya, dan yang ini tentang kaidah dalam ibadah. Jadi kajian kita meliputi materi seputar manhaj dan aqidah. Manhajnya mungkin per sebulan sekali ya, akidahnya yang selebihnya. Dan materi al-ilmu al-mustatab ternyata bukan cuma akidah saja, tapi sepertinya
Ilmu al-mustatab juga mau selesai ya. Karena yang tadi sudah, yang ini sudah selesai. Yang ma'alim fil ibadah. Al-ilmu al-mustatab sudah halaman 85. Totalnya ada 114 halaman. Berarti kurang 29 halaman atau 30 halaman lagi. Sebentar lagi mau selesai insyaallah ta'ala. Nanti kita lanjutkan insyaallah dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.